Saya sangat suka dengan fitur kesehatan di Huawei Watch Fit. Oleh karena itu saya akan mulai dari fitur olahraganya dulu sebelum bahas yang lain. Lagi pula bisa saja kamu sudah lihat review yang lain yang isinya mirip-mirip. Video ini Huawei Watch Fit saya pairing dengan ponsel BlackBerry Key1 dengan OS Android 7. Huawei Watch Fit support bahasa Indonesia. Jadi kalau ponsel kamu di setting bahasa Indonesia, maka menu di jam juga akan dalam bahasa Indonesia. Langsung saja saya bahas hal-hal yang saya suka. Pertama ada built-in GPS. Waktu locking GPS di bawah 1 menit dan posisinya juga akurat. Contohnya di laporan olahraganya bisa diperhatikan jalur rute GPS sangat sesuai dengan peta lokasi yang dilalui. Ini direkam saat jam tidak terkoneksi dengan ponsel, jadi 100% data dari GPS jam. Untuk akurasi sensornya juga akurat. Saya coba bandingkan dengan alat kesehatan untuk ukur detak jantung dan menunjukkan hasil yang sama. Untuk akurasi steps juga akurat setelah saya bandingkan dengan penghitungan manual pakai counter. Dari 1000 langkah hanya beda 1-2 langkah saja atau akurasi di atas 99%. Sebelum olahraga kita bisa atur goal atau target latihan berdasarkan jarak, waktu, maupun kalori. Kita juga bisa set reminder atau pengingat berdasarkan jarak, detak jantung, training effect, dan kondisi yang nanti dibahas. Ada fitur Smart Companion di fitur larinya. Pertama kita atur target pace dulu. Standarnya 6.30 per kilometer. Artinya untuk menempuh jarak 1 km butuh 6 menit 30 detik. Kalau dirasa terlalu berat bisa kita ganti atau custom. Fungsi fitur ini adalah sebagai pembanding apakah pace atau ritme lari kita sesuai target atau tidak. Jadi seakan kita sedang berlari bersama teman bayangan yang sebentar kita lihat. Ini adalah fitur Smart Companion yang tadi. Yang merah adalah kita, sedangkan yang biru adalah AI sebagai pembanding. Karena saya sedang posisi diam, maka tampilan juga diam. Semakin kita tidak bisa menyesuaikan pace atau ritme atau lebih lambat dari yang ditentukan di awal, akan semakin jauh jarak antara kita dengan pembanding. Karena saya berhenti, cadence dan pace akan berubah menjadi 0. Saat fitur olahraga berjalan, kita bisa klik dan tahan layar lalu atur mau tampilkan informasi apa yang kita anggap penting seperti terlihat di layar. Silakan sobat lihat sendiri fitur apa saja yang bisa ditampilkan. Ini sangat berguna karena info yang penting buat saya dengan orang lain bisa saja berbeda. Sangat praktis dan berguna. Menurut saya ini membantu sekali untuk kamu yang suka olahraga lari. Saat latihan, kita bisa melihat training effect atau efek latihan kita terhadap kesehatan. Hal yang saya suka adalah ketika lagi workout, kita masih bisa kontrol musik player dengan geser layar ke kanan. Beda menu latihan, beda data yang direkam dan ditampilkan. Misalnya kalau fitur berenang merekam gaya berenang, jumlah stroke, dan sebagainya tapi tidak rekam langkah. Ya jelas aja sih. Sayangnya saat menu renang berjalan, data yang ditampilkan hanya sederhana sekali seperti terlihat di layar dan tidak bisa diedit. Baru terlihat data yang lengkap setelah selesai latihan. Anyway, Watch Fit ada fitur open water. Cocok buat kamu yang suka berenang di alam bebas, bisa direkam atau di-track rute renang kamu. Tapi jam ini hanya tahan air 5 atm, jadi bisa dipakai untuk berenang di permukaan, tapi tidak bisa untuk menyelam dalam. Selain ini, jam ini tidak bisa dapat sinyal GPS ketika di dalam air. Jadi kalau mau ada rute renang di fitur open water, jam perlu sesekali berada di luar air. Misalnya dengan konstan melakukan stroke atau kayuhan. Untuk menu sepeda tentu saja tidak menampilkan jumlah langkah, tapi asiknya kita bisa melihat kecepatan sepeda berdasarkan GPS. Untuk alasan keamanan berkendara, khusus menu outdoor cycle ada pilihan screen always light, yang artinya layar selalu menyala. Kalau di menu olahraga lainnya tidak ada. Ada beberapa pilihan jenis olahraga seperti yang terlihat di layar dan kita bisa tambahkan lagi 96 mode olahraga lainnya. Terdengar banyak tapi sebenarnya banyak namanya aja sih. Menu olahraga yang utama adalah jalan dan lari, sepeda, renang, dan rower karena setiap menu olahraga ini menampilkan data yang spesifik. Sementara untuk aerobics, yoga, serta 90 lebih menu olahraga yang lain itu cuma beda nama aja. Dan sebenarnya hanya menampilkan data yang sama. Contohnya ini perbandingan yoga dan strength menampilkan data yang sama yaitu waktu, detak jantung, kalori, dan training effect. Kita bisa melihat riwayat olahraga di aplikasi Huawei Health di ponsel dan beberapa di jamnya langsung seperti terlihat di layar. Ada recovery time atau waktu yang disarankan untuk istirahat sebelum melakukan olahraga berikutnya.
Khusus di laporan lari ada fitur VO2 Max yang menandakan seberapa banyak oksigen yang bisa kita hirup saat tidak bisa lagi melanjutkan olahraga. Ini menunjukkan daya tahan aerobik seseorang. Semakin tinggi nilai VO2 Max, semakin baik. Selain workout records, ada juga workout status yang menunjukkan status olahraga kita minggu ini apakah cukup banyak olahraga atau tidak. Kalau tidak olahraga sama sekali, maka data ini akan kosong. Kita bisa juga lihat data VO2 Max di sini. Ada juga fitness courses seperti personal trainer. Jadi kita diberikan petunjuk harus melakukan gerakan apa. Kita tinggal ikuti gerakan serta waktu yang ada di layar. Sedangkan yang running courses tidak diperlihatkan pose larinya seperti apa, tapi kita bisa melihat sisa waktu dari tiap sesi latihan. Fitur ini cukup membantu karena kita tidak perlu mencatat atau mengingat sudah melakukan sesi apa. Di aplikasi Huawei Health ada juga fitur courses latihan yang lebih lengkap lagi. Ada banyak pilihan training yang bisa dipilih. Tinggal pilih mau yang mana, lalu klik start. Workout started. Cuma kalau start dari sini, maka kita perlu bawa handphone saat berlari. Tapi kelebihannya adalah lebih jelas tercatat progresnya kalau kita mulai dari HP. Fitur kesehatan lain yang cukup penting adalah SpO2 untuk mengetahui kadar oksigen darah. Ini fitur yang cukup berguna khususnya di zaman pandemi ini setelah kasus happy hypoxia ditemukan. Jika kadar oksigen darah sobat berada di bawah angka 90%, segera periksa ke dokter dan lakukan rapid test serta tes PCR atau swab test. Saya suka dengan fitur sleep monitor yang akurat di jam ini. Dia bisa deteksi tidur baik di malam hari maupun siang hari. Di jamnya kita juga bisa lihat langsung total waktu tidur tanpa perlu buka aplikasi di ponsel. Tapi kalau mau lebih detail lagi bisa buka aplikasi Health. Fitur breathing adalah untuk mengatur pernafasan kita agar lebih rileks. Kita hanya cukup mengikuti animasi yang ada di layar. Fitur cycle calendar adalah untuk memantau siklus menstruasi bulanan wanita. Kita sudah ada video khusus cara menampilkan fitur ini, linknya ada di deskripsi video. Ada juga fitur stress level untuk memantau tingkat stres atau ketegangan badan. Ini berdasarkan data perubahan detak jantung. Fitur ini tidak bisa mendeteksi stres secara psikologi. Itu adalah fitur kesehatan yang saya suka dari Watch Fit. Sekarang mari kita bahas desain dan fitur lainnya. Jam ini memiliki bentuk persegi panjang, bukan kotak seperti mayoritas smartwatch pada umumnya. Ukurannya termasuk sedang, tidak besar tapi juga tidak kecil. Dipakai oleh wanita menurut saya masih cocok. Tidak ada keterangan kaca sudah pakai perlindungan semacam Gorilla Glass atau tidak, tapi selama lebih dari 1 bulan saya gunakan dan dipakai tidur juga, sampai hari ini kaca masih mulus. Saya suka dengan desain kaca depan yang 2,5D dan juga melengkung, jadi terasa lebih nyaman saat swipe layar. Di bagian kanan ada satu tombol untuk akses fitur dan di sebelahnya ada lubang kecil yang saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Bagian belakang terbuat dari plastik dan terdapat sensor detak jantung serta konektor charger magnet. Tidak ada keterangan jelas bagian atas terbuat dari bahan apa. Ada yang bilang dari plastik, tapi kalau saya raba dan ketuk-ketuk bahannya sih seperti dari metal yang kayak dari aluminium dan atau yang semacamnya. Untuk build quality-nya bagus dan solid. Talinya terasa lembut dan nyaman, bisa dilepas dengan mencongkel pin di bagian belakang. Layar pakai jenis AMOLED dan masih jelas terlihat di luar ruangan. Kita bisa ganti pakai foto sendiri untuk wallpapernya. Yang saya suka adalah kita bisa pasang beberapa foto dan setiap kali layar mati lalu menyala kembali, dia akan ganti foto otomatis, jadi nggak bosan. Kita juga bisa ganti foto dengan cara tap di layar. Kita bisa install tema yang lain dari aplikasi Huawei Health atau kesehatan. Dan kerennya, tema yang bisa diinstal di Watch Fit itu jumlahnya banyak, jadi nggak perlu bolak-balik install untuk mengganti tema. Ini saja saya sudah install sekitar 30-an. Beberapa watch face ada yang bisa dikostumisasi atau istilahnya modular, misalnya watch face yang ini. Kita bisa pilih beberapa menu seperti yang terlihat di layar. Misalnya saya pilih yang dual time untuk menampilkan waktu yang berbeda. Kita bisa pilih zona waktu untuk jam kedua. Ada fitur always on screen yang di jam ini namanya standby watch face. Ada 6 pilihan watch face always on seperti yang terlihat di layar. Semuanya terlihat sederhana untuk menghemat baterai.
Kalau pakai watch face always on, daya tahan baterai hanya menjadi 3-4 harian. Kalau tidak pakai always on, daya tahan baterai 7-9 harian. Saya suka pakai yang ini karena terlihat jelas dan masih terlihat bagus. Kalau kamu tidak puas dengan tampilan yang sederhana, bisa pakai fitur screen on. Dengan fitur ini kita bisa tetap nyalakan layar sampai 20 menit dan bebas pakai watch face manapun, termasuk watch face yang ada animasinya dan penuh dengan warna. Setelah 20 menit, layar akan mati dan kalau mau nyalakan selama 20 menit lagi, kita bisa aktifkan fitur screen on lagi. Jika menggunakan fitur screen on selama 10 menit, baterai akan drop 1%. Atau kalau berulang kali pakai fitur ini selama 1 jam, baterai akan drop 6%. Ngomongin baterai, jika menggunakan GPS untuk olahraga selama 1 jam, baterai akan drop sebanyak 10%. Jadi kalau nonstop pakai GPS untuk olahraga, jam bisa menyala kurang lebih 10 jam. Ini termasuk awet menurut saya. Dan yang saya suka adalah Watch Fit mendukung rapid charger atau pengecasan cepat. Dari kapasitas baterai 9%, dalam 5 menit sudah berubah jadi 26% atau bertambah 17%. Ini sesuai dengan iklan bahwa cas 5 menit bisa untuk seharian. Cas 10 menit sudah mencapai 46%. Tapi semakin baterai terisi penuh, pengecasan akan melambat untuk alasan keawetan baterai. Bisa terlihat di alat charger doktor, setelah 30 menit baterai terisi 80% lebih, tapi output arus lebih rendah dari sebelumnya. Jam tercas full setelah 45 menit. Huawei Watch Fit berfungsi sebagai alat notifikasi saja. Ketika ada panggilan telepon, kita tidak bisa angkat atau jawab pakai Watch Fit. Hanya ada notifikasi getaran dan pilihan untuk menolak panggilan. Tidak support notifikasi WhatsApp call, ini tidak terjadi di Watch Fit saja. Tapi di smartphone saya dengan merek lain juga tidak support WA call. Hanya ada notifikasi setelah miss call saja. Tapi kalau notifikasi pesan seperti WhatsApp misalnya, bisa diterima dengan baik. Pesannya hanya teks saja, tidak bisa menampilkan emoticon apalagi foto dan video. Dapat menampilkan sampai 498 karakter termasuk spasi kalau dalam alfabet Latin. Jika dapat pesan dari alfabet non-Latin, maka jumlahnya lebih sedikit. Tampilan notifikasi pesannya rapi, ada judulnya, jadi tidak langsung isi pesannya. Tidak ada pilihan untuk balas langsung dari jam, jadi Watch Fit hanya berfungsi sebagai notifikasi saja. Bagusnya, terkadang kita masih bisa membaca pesan yang dihapus oleh pengirim seperti di video contohnya. Ada fitur disconnection reminder, jadi jam akan bergetar jika koneksi Bluetooth terputus. Ini cukup berguna kalau kamu tipe orang yang sering ketinggalan handphone. Ada 6 alarm yang bisa diatur langsung dari jam tanpa perlu buka aplikasi di ponsel. Sangat praktis dan membantu. Ada fitur musik controller. Cara pakainya, jalankan dulu aplikasi musik player seperti Spotify, PowerAmp, dan sebagainya di ponsel. Setelah itu kita bisa kontrol dari Watch Fit untuk atur volume, play, pause, dan pilih lagu sebelum atau sesudahnya. Saat jam terhubung, ponsel masih bisa tetap terhubung dengan perangkat Bluetooth yang lain, misalnya dengan headset TWS. Berikut adalah beberapa fitur lain yang ada di Watch Fit yang sobat bisa lihat sembari saya berikan kesimpulan. Harga Watch Fit saat video ini tayang antara 1,2 sampai 1,4 jutaan di toko online. Menurut saya kelebihan utama dari jam ini adalah fitur kesehatan dan olahraga yang termasuk lengkap yang dibahas pada awal video. Menurut saya tidak ada kekurangan yang berarti dari Huawei Watch Fit, tapi kalau mau ada pilihan lain, sobat bisa melirik Amazfit GTS yang harga sedikit lebih mahal tapi sudah memiliki sensor lebih lengkap. Yaitu selain GPS, Amazfit GTS juga memiliki altimeter, barometer, dan juga magnet untuk kompas. Daya tahan baterai GTS juga lebih awet. Link review Amazfit GTS ada di deskripsi video. Di sisi lain, Huawei Watch Fit memiliki kelebihan training plan serta training courses yang lebih lengkap. Ada fitur AI atau Smart Companion dan juga fitur SpO2 untuk deteksi kadar oksigen darah. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan sobat. Untuk update, informasi, dan pertanyaan yang tidak dibahas di video ini karena dirasa tidak perlu divideokan, sobat bisa baca di deskripsi. Semoga video ini bisa berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton.